kembali. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi selamat Paskah. Sorry ya, karena kalau pasang udah seperti ini agak berbeda dia. Saya pikir tadi udah standby. Ini volumenya lebih kuat ini. Kalau udah pakai mic harus lebih bagus kita hari ini ya. Saya ulangi sekali lagi untuk menyapa saudara-saudara kita. Shalom. Selamat pagi. Selamat Paskah. Kita sukacita ya hari ini. Ya bersyukur ternyata kematian Yesus di kayu salib mendatangkan sukacita buat kita. Kalau dia lahir tidak mati, nggak genap firman Tuhan. Jadi sia-sialah kita menjadi percaya. Kita bersyukur punya Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Bagian kita menerima dan percaya. Kalau hari ini kita beribadah di tempat ini mengingat segala kebaikan Tuhan, supaya kita bergairah bagi hari ini untuk beribadah. Bukan karena sesuatu yang mungkin kelihatan tidak baik menurut cara pandang kita, akhirnya menurun kemauan, semangat, kemampuan untuk beribadah, supaya pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Ya, kita mau menghormati Tuhan di dalam segala sesuatu. Hari ini kita berkumpul di tempat ini supaya kembali hari ini kita bergairah memuji Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Rani. Ya, buat Bapak dan Ibu, Bapak Purnama Sitepu akan melayani kita hari ini dalam pelayanan firman. Kami ucapkan selamat datang. Kami bersyukur hari ini boleh bertemu kembali dalam persekutuan yang kecil ini di Pose Sekala. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini, supaya tidak ada di antara kita yang tidak lagi menikmati Tuhan hari ini. Saya mau bersukacita karena keselamatan itu sudah dikerjakan Tuhan. Jadi hari ini apapun yang kita pandang tidak baik, menurut saya tidak baik, kurang baik, Tuhan melihat kita tidak baik. Tapi semakin kita tidak baik, semakin dia merendahkan dirinya untuk kita diselamatkan. Jadi ini dasar kita untuk boleh hari ini kita beribadah. 380. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Hari ini kita dipanggil Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Layaklah Tuhan menerima pujian kita.
Sukacita kita hari ini, ya, ekspresinya kurang menunjukkan kebahagiaan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita mengulangi lagu ini sekali lagi. Pujilah Tuhan, megahkanlah Dia, Allah yang sudah mati untuk kita dan memerdekakan kita. Sekali lagi kita naikkan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Yuk, mari kita bertepuk tangan pagi hari ini. Kita mau katakan, pujilah Tuhan, Allah yang sudah menyelamatkan saya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat, hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan. Kau Bapak mengatakan haleluya. Kau Ibu haleluya. Haleluya. Pemuda mengatakan pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sama-sama kita katakan sebab kasih-Nya hebat. Sebab kasih-Nya hebat, hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sebab kasih Tuhan hebat, kata pujian kita. Bagaimana menurut kita? Itu kata orang, apa kata saya, ya? Sebab kasih-Nya hebat. Kasih yang mana yang hebat? Ketika saya sakit, Tuhan sembuhkan. Hebat ya, ada kuasanya. Ketika saya nggak punya uang, Tuhan berkati, ada uang, bisa makan, bisa segala sesuatu. Hebat Tuhan, ada kuasanya. Kuasa yang mana yang membuat hari ini kita penuh sukacita? Yesus telah mati bagiku. Surga itu hanya pemberian dan anugerah Tuhan. Kita akan bernyanyi, Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita renungkan ketika menyanyikan lagu ini, seberapa besar hari ini kita mengakui kehebatan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Baik orang tua, anak-anak muda, pemuda dan remaja. Bagaimana kalian melihat kehebatan Tuhan hari ini? Kita akan nyanyikan lagu ini sambil merenungkannya. Dia Yesus telah mati bagiku.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, ya Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah menginginkan kebinasaan kami. Biarlah hari ini pujian kami, hormat, sembah kami hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk segala yang baik, segala yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan bagi kami. Untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kami, Tuhan genapi. Kami bersyukur untuk iman yang terpelihara sampai hari ini. Iman ketika Tuhan taruhkan, Tuhan berikan anugerah itu semata-mata hanya pemberian Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pemberontakan kami, Tuhan tidak melihat segala yang baik dari hidup kami. Kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tetapi ketika kami memberontak, kasih Tuhan semakin dalam bagi kami. Pemberontakan kamilah yang membuat Tuhan turun dari sorga. Sehingga biarlah hari ini ketika kami menyadari hanya karena anugerah Tuhan kami diselamatkan. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat kami tidak memuliakan Tuhan. Ketika segala sesuatu tidak baik menurut cara pandang kami, biarlah kami memiliki cara pandang seperti Tuhan. Hanya karena kasih kami diselamatkan. Biarlah kami juga memandang segala sesuatu seperti Tuhan memandang hidup kami. Sehingga tidak ada yang membuat hari ini hati kami tidak bersuka cita, hati kami tidak bergairah memuji Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, tapi biarlah hari ini kami kembali digairahkan, kembali kami bersemangat oleh karena mengingat cinta kasih Tuhan. Anak-anak kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang tua semakin hidup mencapai kekudusan menurut Tuhan. Biarlah kami Tuhan kuatkan. Sering sekali kami jatuh, tetapi biarlah oleh karena kuasa yang ada pada kami yang Tuhan berikan, itu yang mendorong kami semakin hari kami semakin mengejar apa yang berkenan, bukan apa yang baik menurut cara pandang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Hari ini tidak ada yang pulang tidak bersuka cita, supaya setiap hati yang ada Tuhan berikan hati yang lemah lembut. Berkati Bapak Purnama Sitepu yang akan membagikan firman Tuhan hari ini. Beri dia kekuatan, hikmat, pengetahuan, supaya dia boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau di tempat ini. Berkati setiap kami yang mengambil bagian, supaya di dalamnya kami memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dari masa muda, biarlah mereka mengingat kasih Allah yang begitu besar. Yesus datang mati di kayu salib juga untuk menyelamatkan mereka. Buatlah mereka mengerti. Berilah anugerah-Mu bagi mereka. Selamatkanlah generasi ini Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian. Tuhan memberi mereka kekuatan, hikmat, bahasa yang sederhana untuk boleh mengajar anak-anak, menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan melanjutkan ibadah kita. Setelah ini kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Sebelum itu kita memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ya, untuk ini kita dipanggil Tuhan, supaya kita bersinar. Anak-anak dalam pendidikannya juga bersinar. 507. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Inilah tujuan Tuhan.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku mau bersinar. Kita ulangi sekali lagi. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya Dimanapun dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku mau bersinar. Ku mau bersinar terus. Silakan bagi yang bersaksi hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Dalam hidup, kalau dibilang masalah itu sudah bergandengan ya dengan kita. Cuman bagaimana kita bisa sukacita di dalamnya? Kalau dipikir di dalam kedagingan, bersukacita di dalam masalah, saya rasa itu tidak mungkin dan sesuatu yang mustahil demikian. Tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, di sanalah kita bisa bersukacita. Kalau berbicara memang gampang gitu ya, gampang mengatakan ya bersukacita di dalam penderitaan. Tapi ketika terlibat di dalam prakteknya, bagi saya pribadi sangat berat. Ya, mungkin sebagian kita yang di sini sudah tahu ya apa pergumulan kami terakhir ini. Mungkin bisa dibilang hal yang dikejar oleh manusia, yaitu harta. Ya. Terakhir ini kan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu kami ada rencana pertemuan keluarga besar ya, keluarga dari Tarigan untuk mau bagi warisan gitu. Tapi sebelumnya ketika mau bertemu dengan keluarga besar pun kami merasa ada kekhawatiran, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begini gitu. Itu yang muncul di dalam pikiran kami. Dan ketika melewati itu kami merasa nggak memikirkan apapun, sepertinya kayaknya kenapa kita bodoh kali gitu. Kenapa kita memikirkan seperti ini? Kenapa kita memikirkan nanti kalau seperti ini bagaimana? Ya sudah, jalani saja. Jadi ada suatu firman Tuhan yang berbicara ya kepada kami. Maaf ya saya baca bahasa Karo karena saya lebih enak gitu ya. Dari Filipi 4. Filipi 4 nanti dari ayat 4 saya bacakan ya.
Firman Tuhan ini sudah ada sepertinya 3 kali berbicara secara khusus bagi saya. Yang pertama ketika saya menyelesaikan skripsi saya yang mungkin banyak sekali yang harus dikerjakan, yang harus diperbaiki gitu. Di sana dulu firman Tuhan ini juga berbicara. Dan juga ketika beberapa lama waktu yang lalu juga firman Tuhan ini secara khusus juga berbicara kepada saya. Dan ketika ada muncul masalah seperti tadi yang saya katakan, firman Tuhan ini juga yang berbicara gitu. Jadi saya bersyukur ya ketika kita di sini belajar hati yang baru, hati yang berkuasa. Jadi ini prakteknya gitu. Jadi ketika firman Tuhan ini saya ingat kembali, saya baca bahasa Karo ya. Meriahlah min akapdu katawaripe, arkiteken persadandu ras Tuhan, sekali nari kukatakan meriahlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan gitu ya. Sepertinya itu pengertiannya bukan kurang ya. Saya lebih dapat pengertiannya di dalam yang bahasa Karonya. Karena apa kita bersukacita? Karena kita punya persekutuan pribadi dengan Allah, bukan karena harta gitu. Saya bersyukur kalau laki itu bisa punya banyak harta seperti itu, itu pun saya syukuri gitu ya. Tapi bukan di sana letak sukacita, bukan di sana letak, kalau bahasa Karo itu katakan meriah ukur, bukan di sana letak kebahagiaan. Tapi letak kebahagiaan itu apa? Ketika aku punya persekutuan dengan Allahku, karena itulah aku bersukacita. Ya kalau ditanya sekarang, bersyukur punya rumah lah contohnya, ya bersyukur. Tapi bukan di sana letaknya. Bersyukur punya apa yang kita perlukan ada, bersyukur, tapi bukan di sana letaknya gitu. Jadi firman Tuhan ini menguatkan saya pribadi ya. Bersyukurlah karena ada persekutuanmu dengan Tuhan. Iya. Saya bersyukur akan firman Tuhan ini ketika melewati seperti yang saya katakan tadi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa jadi pergumulan kalau bagi harta kan enak gitu ya. Tapi keluarga kami adalah keluarga yang unik. Kami hanya keluarga kami yang sudah ditebus di dalam Kristus. Jadi kami harus juga menjadi saksi Kristus tadi ketika ambil bagian di dalamnya. Bukan artinya kami harus, sekalipun Bapak Tio itu dia paling tua di dalam keluarganya, harus dia yang berkuasa menurut adat Karo. Tapi kami tidak mengikuti hal itu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan ini. Saya teruskan kembali ya. Cidahkanlah perbahanan dusi mahuli man ICP. Tuhan pedas mere. Ula aru atendu kerna kaipe, tapi ibas rina pertoton dupi dolah mandibata kai si perlu kendu. Jangan pidolah rusur manbana alu pusuh sidem pengatakan bujur. Ayat 7. Kemalaman ate sirah na ibas dibata nari, sila terukuri manusia ngarak-ngarak pusuh ras ukurdu. Erdandanken persadandu ras Kristus Yesus. Kedungena o senina-seninaku, ukurilah kerna si mahuli, ema kerna si bujur, si mulia, benar, bersih, mencile, kerna kerina si patut ipuji. Dalankanlah kai si ingoi pelajarindu dengan ialo kendu ibas aku nari. Subuh arah pengeranangku, bagepe arah perbahananku. Jangan dibatasi mereka kemalaman ate man banta, nemani kamgelah. Iya, seperti yang saya katakan tadi, melakukan hal yang benar itu kepada orang ramai itu pun susah. Realitanya, sekalipun kami benar, kami tetap disalahkan. Tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Yang ayat 5 itu, kalau bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Di dalam mau rugi kepada Tuhan itu pun harus rela. Seperti yang saya katakan tadi, anak laki-laki yang tertua itu mungkin dia harus mengatur. Tapi untuk ini pun kami rela. Nggak seperti yang aturan pun nggak apa-apa gitu. Karena firman Tuhan ini tadi menjadi kekuatan.
Kita mau menyatakan bahwa Tuhan itu sudah dekat, bukan yang di bumi ini yang perlu diperjuangkan, tapi yang di surga itu gitu. Jadi saya bersyukur sekali ya, ketika firman Tuhan itu bisa berbicara seperti ini menjadi kekuatan gitu. Dan satu hal lagi yang dikatakan tadi di dalam ayat 6-nya, ula aru atendu karena kaipe tapi ibas rina pertotondu indoman Tuhan kaisi perlu kendu. Jadi kami bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, hari ini kami mau punya hati yang berkuasa untuk mengampuni ya. Sebenarnya itu sulit sekali, tapi kalau Tuhan bilang di sini, kalau hari ini engkau mendengar, lakukan gitu ya. Tadi di ayat berikutnya ya, apa yang sudah engkau dengar daripadaku itu ya kerjakan, lakukan itu. Nah, jadi ketika belajar hati yang mengampuni, bagaimana beberapa minggu yang lalu hari ini prakteknya. Jadi ketika itu diperhadapkan, doa kepada Tuhan, Tuhan, kami meminta berikan hati yang mengampuni. Ya, ketika realitanya kejadian itu sampai, kalau kita dibilang kita tidak dihormati, mungkin itu ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi ketika saudara yang lain, kalau orang Karo bilang kalimbubu gitu ya, itu adalah orang yang dihormati di suku, itu tidak dihormati, kayaknya aduh kayak mana ini gitu juga. Tapi di sini dikatakan jangan khawatir, ula aru atendo karena sadie, tapi katakan kepada Tuhan itu di dalam permohonan ucapan syukur. Jadi sanggupkah saya Tuhan mengucap syukur untuk situasi yang seperti ini? Ya, Tuhan katakan apa? Jangan khawatir. Jadi menetapkan hati itu untuk iya Tuhan gitu ya, harus berjuang rupanya. Jadi saya bersyukur ya, ketika pertemuan itu tidak seperti hati, tidak seperti yang kami pikirkan pun, kami tetap memiliki sukacita. Karena mengingat yang pertama tadi, sukacita itu bukan letaknya di dalam harta itu, tapi letaknya adalah di dalam aku punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika aku memahami ini yang harus kupelajari, ini yang harus kuperbuat, ya aku harus memperbuatnya seperti untuk Tuhan. Nah, disinilah ada kekuatan itu gitu. Jadi saya sungguh bersyukur ya. Kalau dibilang ujian kali ini mungkin bisa dikatakan, saya nggak berani katakan nilai A, tapi saya di dalam hati saya yakin saya kali ini Tuhan bisalah nilai B gitu ya. Jadi melihat bagaimana berjalan dengan Tuhan ketika melewati masalah itu, saya melihat memang tangan Tuhan itu kalau bahasa Karo tadi mengarak-ngarak gitu, ya memang seperti itu gitu. Jadi genap juga firman Tuhan ini bagi kami gitu. Sebelum kejadian itu kami juga berdoa ya, sebelum bisa dibilang pertemuan itu kami juga berdoa, Tuhan buatlah kami bisa memikirkan hal yang manis, hal yang sedap didengar yang berikutnya itu gitu. Tapi ketika diperhadapkan, kok ini kontra sekali dengan apa yang aku doakan gitu. Tapi di sana pun, bukankah engkau sudah berdoa tadi seperti ini? Jadi kenapa lagi memikirkan yang lain-lain? Sepertinya ya, itulah artinya punya hubungan pribadi tadi dengan Tuhan. Tuhan ingatkan terus ketika, Tuhan ini bagaimana gitu. Tuhan ingatkan terus dengan apa yang aku katakan kepada Tuhan itu gitu. Jadi sekalipun ada merasa tidak puas ataupun ada merasa kecewa di dalam situasi itu, saya melihat ada Tuhan yang tetap menjadi penolong saya. Kalau tadi dikatakan di sini ya, bahasa Karunya saya senang sekali. Kemalaman ate sirahna ibas di batanari sila terukuri manusia ngarak-ngarak kusu ras ukurndu redandankan persadandu ras Kristus Yesus. Kedungena o senina-seninaku ukurilah karena si mahuli. Emang karena si bujur, mulia, benar, bersih, menjile. Ras karena kerina si patut dipuji. Iya. Jadi saya belajar di sana.
saya harus seperti ini. Kalau Tuhan katakan seperti saya juga sudah berdoa kepada Tuhan, ini yang saya harus pikirkan. Ya, kalau saya memikirkan bagaimana ya hati Kalibubu kami ketika pulang dari sini, bagaimana hati anak buruh kami ketika pulang dari rumah kami, saya mungkin bisa stres gitu. Karena saya tahu mereka yang datang itu sebenarnya juga mau atau punya tujuan yang sama dengan kami supaya ini bisa semua baik. Itu ya tujuannya. Tapi ketika realitanya itu tidak terjadi, pasti mereka juga pulang dengan kecewa. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, seperti apa yang saya bacakan tadi. Tuhan, biarlah apa yang menjadi pikiran saya, memikirkan hal yang benar itu, ada juga itu di dalam hati mereka. Karena ini waktu kita tidak tahu ya, waktu kedepannya itu kita nggak ngerti juga bagaimana. Kalau namanya anak baru sudah ngambak di orang Karo, mungkin itu sulit untuk membuat bagus. Tapi ketika saya membawa ini kepada Tuhan, saya nggak memikirkan hal yang lain-lain. Saya hanya memikirkan hal yang benar seperti yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Itu yang menjadi bagian saya. Jadi saya nggak banyak memikirkan bagaimana si Anu. Dan saya melihat ya, ketika saya memikirkan itu, ketika melakukannya, saya sungguh bersyukur. Allah bertanggung jawab di dalam semuanya. Seperti apa yang saya nyatakan saat yang pertama tadi, aku bisa bersuka cita ketika ada banyak pergumulan. Capek, sedih. Tapi di dalamnya saya melihat Tuhan itu yang menuntun saya. Tuhan itu yang memegang tangan saya sehingga saya nggak terlena dengan masalah ini. Dan saya sungguh bersyukur ya, memandang ke depan bagaimanapun nanti ini saya bisa sudah dikuatkan oleh Tuhan. Ya, ini yang bisa saya bagikan. Ya mungkin banyak pertanyaannya apa-apa gitu. Tapi firman Tuhan ini tadi yang menjadi bagian saya pada hari ini. Oleh karena persekutuanku dengan Kristus itulah aku bersuka cita. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kakak. Boleh satu orang lagi 5 menit waktunya. Boleh ya? Tambah boleh jadi. Ya? Tambah 5 menit boleh. 5 menit nggak cukup kalau mau dipakai. Silakan Pak, boleh ya. Ini waktu spesial ini. Ada Bapak lagi di sini ya kan Pak? Nanti khotbah Pak, nggak apa-apa, pakai aja waktunya panjang. Ya, saya mau bagi dari kitab Yeremia. Jadi kami mengadakan PA di rumah dan diskusi dengan istri. Tapi ada hal yang baru yang boleh Tuhan tambahkan ya. Dari kitab Yeremia pasal 1, bagaimana pengangkatan dan pemilihan Yeremia kepada bangsa Israel. Ibu boleh baca di rumah kitab Yeremia pasal yang pertama. Yeremia ini diangkat menjadi nabi melewati 3 masa raja, mulai daripada Raja Yosia, Yoyakim, dan Zedekia. Cukup lama dia. Bagi Yeremia jelas pemilihan Tuhan. Bagi Yeremia jelas pemilihan Tuhan. Walaupun dia menolak, nggak pasti lidah. Saya teringat tentang Musa ya. Musa juga katakan aku nggak pasti lidah. Tapi Tuhan katakan ada hambangmu, Harun itu. Tapi bagi Yeremia tidak. Tuhan sendiri menaruh perkataannya ke mulut Yeremia. Ini sangat istimewa. Ini sangat istimewa. Dan saya melihat tugas Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel itu jelas. Apa yang harus kau katakan itu jelas. Dan kemana dia, kepada siapa harus katakan itu jelas. Menjadi diskusi kami, adanya perkataan Tuhan yang memanggil kita, sehingga berani kita katakan kita ini anak Tuhan. Jangan-jangan perasaan kita sudah anak Tuhan, tapi Tuhan gak ada manggil, gak ada perkataan Tuhan yang kita pegang gitu. Bagi Yeremia itu jelas, perkataan Tuhan itu jelas. Tuhan memilih Yeremia. Saya takut di
tengah-tengah perkembangan zaman seperti ini, perasaan kita sudah ikut Tuhan, padahal Tuhan belum memanggil kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan kita sudah mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan memilih Yeremia? Jelas apa yang harus Yeremia katakan. Itu nanti di ayat 10 ya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Artinya apa? Yeremia itu harus merobohkan pengertian-pengertian yang tidak benar lagi di tengah-tengah bangsa Israel, di mana bangsa Israel pada waktu itu sudah mulai menyembah Allah-Allah buatan mereka sendiri, mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Itu semua Tuhan katakan sama kamu harus robohkan itu semua pengertian-pengertian yang salah. Kita mau hidup di dalam Tuhan, tapi dosa-dosa kita itu gak mau dibongkar, gak mau dirobohkan. Kita mau ikut Tuhan. Pemahaman kita yang lama, pengertian yang kita yang lama, kita gak mau buang. Saya teringat, kalau kamu mau bertumbuh, anggur yang baru itu harus ditempatkan di kantong yang baru. Kalau anggur yang baru itu kamu tempatkan di kantong yang lama, sia-sia, tumpah. Jadi pengertian kita yang lama sebelum kita mengenal Tuhan harus kita buang. Itu tugas Yeremia jelas. Kamu robohkan, kamu hancurkan, baru bisa kamu tanam. Barulah firman Tuhan itu jadi. Ternyata jelas bagi Yeremia panggilannya dan tugasnya. Jelas. Tetap saya pertanyakan, ada nggak firman Tuhan yang memanggil kita? Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, apa isi berita kita juga nantinya? Dan satu ayat lagi mau saya bagikan, itu di ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Bapak Ibu tahu pohon badam ini ketika kita membaca Alkitab? Kalau kita mendengar kata pohon badam, cabang pohon badam, kita ingat sama siapa? Ayo, kita ingat sama siapa? Tentulah kita mengingat tentang Yakub. Masih ingat tentang dahan badam itu? Ketika ada mulai perseteruan ya dengan Laban, kan gitu ya? Oke, mulai bagi hasil. Yakub mulai menuntut hasilnya. Udah, kopialah tetap domba-domba itu. Nanti kalau yang putih polos, hitam polos, tetap milik Laban. Kalau anaknya lahir loreng-loreng, milik siapa? Milik Yakub. Kelicikan Yakub menaruh beberapa jenis daun dan kulit-kulit pohon, salah satunya pohon, cabang pohon badam. Lahir anaknya loreng-loreng. Nah, bangsa Israel bangsa yang kudus, pilihan Tuhan, bangsa yang benar. Tapi Tuhan tuntun mereka ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan tuntun. Tuhan suruh musnahkan semua bangsa Kanaan. Bangsa Israel bandel. Kan itu ya? Enggak semua dimusnahkan. Oke, enggak apa-apa dimusnahkan. Itu juga baik kata Tuhan. Supaya apa? Supaya aku melihat ketulusan hatimu, kesucian hatimu. Kamu hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kamu taat tidak. Kan gitu ya? Itu perkataan Tuhan. Ternyata cabang badan ini membuat kehidupan bangsa Israel itu loreng-loreng, beralih ke ilah yang lain. Makanya kok Tuhan tunjukkan pohon badan ini? Saya teringat, oh ini tentang Yakub ini. Ini tentang Yakub. Artinya apa? Bangsa Israel tidak lagi mengikuti Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pilih Yeremia. Bangsa Israel sudah gak kudus lagi, sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Makanya pertama dibuat itu pohon badam, berarti ini menunjukkan tentang Yakub. Anaknya itu loreng-loreng, anak domba itu, dan itu tidak putih suci lagi.
Dan ketiga ayat pasal 13 ayat 13-nya itu apa yang kau lihat? Wah, dia berdiri hukuman. Karena bangsa Israel nggak taat lagi sama Tuhan, akan ada bangsa-bangsa lain yang datang ke tengah-tengah bangsa Israel. Tapi satu hal yang paling berkenan ketika kami diskusi bahas ini, ada nggak perkataan Tuhan sama kita yang memanggil kita? Dan itu harusnya kita ulang-ulang terus, karena itu yang menguatkan kita. Ya, itu kita ulang-ulang. Jangan-jangan nanti hanya perasaan kita sudah ikut Tuhan, tapi nggak ada firman Tuhan yang berbicara bagi kita. Ini harus kita ingat. Dan kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau bertumbuh, ternyata hal-hal yang lama yang kita percaya, yang kita warisi dari keluarga dan orang tua, harusnya dirobohkan supaya ketika masuk firman Tuhan itu boleh dia bertumbuh. Terima kasih yang boleh saya bagikan. Silakan. Mari kita lihat warta yang ada pada kita masing-masing. Bagian pengumuman dan doa. Bagian A, kegiatan dan doa jemaat di minggu ini. Yang nomor 1, minggu pagi ibadah pergembalaan anak dan dewasa, dan setelah ibadah ada PA remaja. Yang nomor 2, sorenya ada pasca anak Jumat Gembira jam 15. Kemudian nomor 3, Senin jam 19.30 atau 7.30 malam ada persekutuan doa pemulihan di tempat ini. Yang keempat, Kamis jam 20 ada meeting pelayan pos, 3 pos Sungai Sekala, Bahorok dan Tanjung Mangkat. Yang kelima, hari Jumat jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira. Yang keenam, Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan MC. Yang ketujuh ada pelantikan pengurus baru di Kuala dan dilanjutkan dengan rapat pengurus. Kemudian ada bagian B, doa syukur, permohonan dan syafaat. Yang nomor 1, mari kita doakan pasca Jumat Gembira yang diadakan pukul 3 sore. Kita berdoa untuk supaya anak-anak, guru pembimbing dan orang tua boleh menikmati acara ini. Yang kedua, berdoa untuk GKMI Aletia Kuala dan Misi. Nomor 3, doakan juga pos kampung antar dan pelayanan yang sedang mereka kerjakan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang segala pemikiran yang Tuhan kerjakan jauh dari apa yang kami pikirkan. Karena apa yang Tuhan pikirkan sangat berbeda dengan apa yang kami pikirkan. Karena Tuhan luar biasa. Karena Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan punya kuasa menetapkan dan memutuskan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Meskipun secara kasat mata bagi kami itu sangat tidak baik ya Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk setiap perkataan-Mu yang Tuhan taruhkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan penghiburan yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman-Mu bagi keluarga Abang Bapak Teo dan Abang Bapak Yosi. Dan terima kasih ketika mereka boleh menyaksikannya bagi kami. Kiranya itu juga menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, supaya kami juga sama-sama bertumbuh bersama oleh karena Tuhan yang berbicara bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan berdoa untuk Natal, untuk Paskah yang akan kami kerjakan sore ini di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang boleh kami layani, anak-anak Jumat Gembira dan anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Bahkan anak-anak yang boleh diundang ya Tuhan, Engkau Allah yang mengantarkan mereka. Bahkan juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, yang Tuhan terus perlengkapi dan Tuhan berikan kerinduan hati. Kau juga Allah yang menolong kami supaya Paskah ini juga boleh kami kerjakan dengan baik oleh karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan memberikan firman Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka juga ya Tuhan, supaya ketika Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan juga yang menolong mereka menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi anak-anak yang akan kami layani sore ini. Dan kiranya kemurahan-Mu turun kepada setiap anak-anak yang boleh kami layani. Mereka boleh percaya, mereka boleh mengimani bahwa Engkau lah Tuhan, satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan hidup mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja PKI Jawa Barat dan misi ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Rebuna Ginting, untuk setiap pelayanan yang dikerjakan, untuk kesehatan, untuk Tuhan juga yang memeliharakan, dan untuk pelantikan pengurus hari ini. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih untuk pengurus yang lama yang sudah bekerja, yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan yang juga memberkati mereka ya Tuhan. Meskipun mereka tidak jadi pengurus pun ya Tuhan, tapi ya biarlah mereka boleh tetap melakukan pelayanan seperti apa yang Tuhan taruhkan, karunia yang Tuhan taruhkan bagi tiap-tiap mereka. Dan ketika mereka juga mendelegasikan kepengurusan kepada yang baru, biarlah mereka juga pengurus baru juga boleh tetap Engkau Allah yang menolong mereka, Engkau Allah yang memberikan kekuatan, Engkau berikan kepada mereka hikmah. Dan ketika mereka mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, biarlah mereka juga boleh bergandengan tangan, berseru kepada Allah, memohon kepada Tuhan, dan Engkau Allah yang terus menguatkan, meneguhkan mereka untuk panggilan yang Tuhan nyatakan bagi tiap-tiap mereka yang Tuhan panggil menjadi pengurus di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Meno dengan misi yang telah Tuhan taruhkan kepada mereka. Kau sendiri Tuhan yang membuka jalan untuk hari ini ketika mereka mempersiapkan diri mereka. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Saat ini juga kami berdoa untuk pembangunan gereja di Pos Harapan ya Tuhan. Kalau sudah berlangsung pembangunan dan sedang berlangsung sampai hari ini pun ya Tuhan, untuk dana yang dibutuhkan, untuk tukang yang mengerjakan, segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan mau kami serahkan semuanya, supaya Kau Tuhan yang mendahului. Dan lewat semuanya itu juga kami boleh melihat, untuk jemaat yang ada di sana boleh bertumbuh, mereka melihat perkara besar yang Tuhan nyatakan, dan mereka boleh bertumbuh memuliakan Allah yang telah mengerjakan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di Kampung Antaran, pelayanan yang sedang dikerjakan. Secara khusus kami berdoa kepada keluarga Abang Bapak Rani ya Tuhan, yang Engkau tetapkan di sana menjadi pengurus bekerjasama dengan Ibu Pendeta Marlina ya Tuhan. Kau Allah yang terus memberikan kekuatan bagi mereka. Ketika Tuhan memanggil mereka, tetap Engkau Allah yang kami rindukan, yang kami harapkan, supaya kekuatan penghiburan yang menolong keluarga ini, bahkan Ibu Pendeta juga ya Tuhan, secara bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan. Bahkan jemaat juga ya Tuhan yang ada di sana, mereka juga boleh bertumbuh lewat pengenalan yang baik, lewat penggembalaan yang dilakukan oleh pendeta, bahkan lewat persekutuan pribadi dan persekutuan keluarga yang lahir tak berat boleh dikerjakan. Ya Allah, doa kami sehingga secara bersama-sama jemaat juga boleh bertumbuh semakin dewasa mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya hati kami siap, hati kami lemah lembut mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur, sehingga Tuhan bekerja dengan leluasa bagi kami, dan kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Saat ini kita siap ya untuk mendengar firman Tuhan. Kita terlebih dahulu akan memuji Tuhan. Kemarin anak saya bilang ya sama saya gini, "Ma, katanya menurut penelitian bumi ini semakin panas." Panas ya. Ini aja duduk kita udah perlu kipas ini. Panas. Terus katanya kalau seperti ini situasinya, bumi ini hanya berusia diperkirakan 5 tahun lagi. 5 tahun. Nanti tamat 2 tahun, 3 tahun lagi. Tuhan Yesus datanglah kalau itu genap. Dah, ya belum tercapai pun cita-citaku, katanya itu berarti kepingin dia masih mau mencapai cita-cita. 5 tahun, 3 tahun lagi waktu. Saya pikir kalaupun itu berarti 5 tahun ini, ya marilah bekerja untuk Tuhan, supaya kalaupun gak tercapai cita-citamu, nanti di surga kan udah genap semua. Saya bilang iya ya.
artinya ada sesuatu yang masih mengganjal. Mungkin dia berharap bumi ini lebih panjang umurnya. Tapi kalau itu terjadi, berarti itu waktu Tuhan, bukan karena penelitian. Itu saya bilang. Hari ini kita mau ngapain? Ketika kita dipanggil, Tuhan sudah menebus kita, mau ngapain kita? Orang muda mengejar impian, orang tua, ya kita mengerjakan bagian kita. Tapi Tuhan ketika memanggil kita, kita diingatkan hari ini. Aku mau melayani Tuhan. Supaya ada yang kita bawa pulang. Terlalu sibuk kadang kita mengurus apa yang di bumi ini. Sehingga mari kita hari ini diingatkan. Aku mau melayani Tuhan. Orang muda layanilah Tuhan. Orang-orang tua layanilah Tuhan dalam hidupmu. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Kita memuji Tuhan. Nomor 333. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami serahkan setelah lagu ini kepada Bapak Purnama Sitepu. Ya, boleh menggunakan waktu dengan leluasa untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. 333. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua dulu. Karena kasih kita boleh layak melayani. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Baru kita nanti nyanyikan ayat yang pertama. Ya. Setelah lagu ini kami serahkan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi aku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Kita ulangi sekali lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam pertemuan kami hari ini. Ini bukanlah suatu kebetulan Tuhan untuk kami berkumpul di tempat ini, tapi suatu rencana Tuhan untuk boleh kami mendengarkan firman-Mu, dengarkan firman Tuhan dari surga. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang lemah ya Tuhan, yang tidak mempunyai kekuatan hari ini untuk memberikan firman-Mu pada saat ini, supaya Tuhan memberikan kuasa roh dari surga untuk memberitakan firman Tuhan ini, supaya kami yang mendengar, kami yang menyaksikan bisa lebih giat lagi untuk melayani Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk bulan ini, bulan Paskah yang kami lalui. Kiranya ada yang baru boleh kami perbuat dalam hidup kami untuk melayani Tuhan, supaya anggur dan darah Tuhan bisa kami beritakan. Inilah janji kami untuk melayani Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami bisa lebih melayani Tuhan lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silahkan duduk. Ya. Kita bertemu lagi ya di tempat ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-32. Ya, saya buat temanya Aku Mau Melayani. Ya. Aku mau melayani. Inilah tema yang saya buat hari ini, supaya kita semua mau melayani Tuhan walaupun 5 tahun lagi berbumi ini ya. Ini mungkin saja terjadi ya, tapi yang penting aku mau melayani ya. Jangan nanti mengejar impian, tidak sempat lagi melayani Tuhan ya. Impian sebatas hidup, tapi melayani Tuhan sampai kita bertemu Tuhan ya. Kita ambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang 23 sampai yang ke-32. Sudah dapat semua? Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atasnya. Sebab itu banyak di antara kamu yang telah sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dengan dunia. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ini kejadiannya waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, mau diasah oleh orang-orang yang berpercaya. Ini suatu kejadian yang besar pada waktu itu. Kejadian pada tahun 1945, ya, itu pas waktu zaman kemerdekaan ya, zaman kemerdekaan Indonesia. Sampai sekarang itu semua warga Indonesia mengakui, bahkan dibuat di BJ itu tugu perjuangan. Untuk apa? Untuk supaya siapa yang melihat, pasti mereka mengingat ini tugu perjuangan. Ini tugu perjuangan. Indonesia sudah merdeka, sudah bebas. Ada pembebasan waktu zaman penjajah dulu, dan begitu. Setiap 17 Agustus itu harus
diperingati hari kemerdekaan, harus kita naikkan bendera penuh untuk mengikuti acara kemerdekaan itu. Sama juga seperti ini. Setiap bulan 4, seluruh umat Kristiani pasti akan mengikuti Paskah, akan mengikuti suatu acara yang mengingatkan bahwa suatu kelepasan dari belenggu-belenggu dosa. Pada waktu zaman Israel, pada waktu Raja Firaun, ada pembebasan, itulah Paskah yang pertama. Ya. Suatu bangsa yang besar yang ditindas oleh bangsa lain, ada pembebasan dan begitu. Tapi hari ini juga kita sampai pada Paskah itu, dan ada juga orang yang membuat Paskah itu menjadi 2 bagian. Pas, titik, kah, gitu. Paskah atau tidak, itu dibuat orang sekarang, hari Paskah. Hari ini juga kita bisa buat Paskah itu sama juga dengan demikian. Paskah hidup kita atau belum? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yosi tadi, kita ini sudah diselamatkan dan begitu. Ada panggilan. Panggilan itu apa? Walaupun nanti 5 tahun lagi udah Tuhan datang, ya nggak apa-apa lah. Kita sudah punya panggilan yang baru, kan begitu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui seorang Rasul Paulus kepada orang-orang Korinti waktu itu. Seorang Saulus itu yang sangat ganas waktu itu ditulis Tuhan, dan dia mau melayani Tuhan. Dan dia mengingatkan kembali kepada orang-orang yang ada di Korintus. Pada waktu itu orang Korintus sudah mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, tetapi mereka sudah mulai lagi membuat persekutuan-persekutuan yang tidak menyerahkan hati Tuhan. Mereka memiliki kelompok-kelompok tertentu. Mereka, ya, orang pandai dengan orang pandai, orang kaya dengan orang kaya. Waktu itu mereka membuat suatu acara yang dikatakan dengan suatu Paskah, tetapi mereka minum sampai mabuk. Mereka tidak membagi-bagikan makanannya kepada orang lain, makan sendiri saja. Itulah orang Korintus waktu itu. Maka diutus Tuhanlah seorang Paulus kepada mereka untuk mengingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan itu kepada mereka, yang hidup mereka sudah tidak lagi menyerahkan hati Tuhan. Kalau sekarang ini ya banyak orang juga yang membuat perkumpulan-perkumpulan, tetapi mereka tidak menyerahkan hati Tuhan. Mereka ya berpesta pora dengan sukacita mereka. Tetapi hari ini perkumpulan yang Tuhan mau, ya bagaimana Paskah itu sebenarnya. Dan begitu. Bukan Paskah sembarangan, Paskah yang kita rayakan hari ini. Bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu bersilang itu, ya, di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Tapi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana hati Tuhan hancur ketika dia tahu besok dia sudah ditangkap. Dulu ada mertua saya sakit di rumah sakit Karimama BC. Dia udah operasi, bilang dokter salah operasi kan begitu. Tapi dia bilang sama anak-anaknya itu, kalau orang Karo bilang dia itu sudah kata pengabulan aku bapak lain oransi malamnya. Ya, maka kalau mati nanti aku, ya janganlah kalian berkelahi satu sama lain. Itulah dia bilang, itu dia nangis kan begitu, sedih dia untuk mengingatkan anak-anak supaya anak-anaknya ketika dia pun meninggal jangan bertengkar masalah warisan kan begitu. Dia ada juga mempunyai warisan kan gitu. Dia bilang sama anaknya gitu, dia sedih, entah kesedihannya supaya jangan bertengkar, entah dia sedih takut mati, saya kurang tahu juga.
Tapi gitulah dia bilang waktu itu, amanah dari orang tua untuk anak. Jadi ini ada juga amanah dari Tuhan buat kita hari ini. Mari kita lihat yang pasal 23 tadi. Ayat 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini Tuhan mengambil roti dan memecahkannya dan memberikannya roti itu kepada murid-murid, dan murid-muridnya menerimanya semuanya, termasuk juga Yudas. Kan begitu, walaupun Yudas itu yang mengkhianati, tapi semua Tuhan berikan kepada murid-muridnya roti itu. Apa artinya roti itu? Itu ialah tubuh sebagai janji untuk murid-muridnya supaya mereka mau melayani Tuhan, supaya murid-muridnya mau memberitakan Injil Tuhan. Mereka menerimanya. Tapi hari ini, sudahkah kita menerima itu? Sudahkah kita menerima roti yang diberikan Tuhan itu bagi kita untuk memperingati tubuh Tuhan? Apa artinya tubuh Tuhan? Tuhan yang berkorban bagi kita, Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kita, Tuhan yang hidupnya biar disesah pun tidak apa-apa, supaya aku bisa menyelamatkan semua orang di bumi ini. Itulah ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan memecahkan roti. Roti itu roti hidup. Sudah kita menerima roti itu. Begitu hari ini temanya. Aku mau melayani. Dan ayat yang ke-24. Dan sesudah yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ia mengambil cawan kembali, dan itu pun diberikan lagi kepada murid-muridnya untuk meminum darah dan tubuh Tuhan. Ini ialah suatu bagian Tuhan yang diberikan bagi kita, amanah agung yang besar yang harus kita jalankan hari ini. Kan begitu, supaya seluruh orang-orang bisa mengetahui Tuhan berkorban bagi dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Iya, inilah janji Tuhan. Itulah sebabnya saya membuat aku mau melayani. Iya, mau kita melayani? Iya, inilah hari ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Aku mau melayani Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, ya, kita sudah diselamatkan, tetap diberikan Tuhan kekuatan walaupun situasi yang sekarang ini semakin mengguncang perekonomian kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun situasi hari ini semakin berat, tetapi Tuhan tetap menolong kita. Tapi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan sampai kedatangan Kristus kita melayani Tuhan. Sekarang banyak orang yang memperebutkan suatu pelayanan, suatu kepemimpinan yang ada di suatu perkumpulan, tetapi kepemimpinan itu bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk menyenangkan diri sendiri. Demikianlah juga di waktu orang-orang Korintus itu, mereka hidupnya yang sudah kacau, hidup mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi inilah tugas
seorang Paulus datang kepada mereka dan mengingatkan kembali kepada mereka betapa Tuhan Yesus itu disesat dan juga Tuhan Yesus itu dipukuli sampai mati di kayu salib untuk hidup mereka. Tapi hari ini juga kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan sudah berkorban bagi kita. Bagaimana sekarang ini sudah pelayanan kita. Sudahkah kita melayani Tuhan hari ini? Inilah Tuhan yang sudah kita makan, yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Setiap orang yang meminum anggur, memakan roti pada waktu Paskah itu bukan hanya minum biasa. Kalau orang-orang sekarang banyak begitu, setiap perjamuan kudus mereka minum dan berbuat acara yang besar, entah permainan apa, katanya itu bisa, katanya, oh ini memuliakan tubuh Tuhan. Tapi hari ini kita menemukan setiap orang yang memakan roti dan meminum cawan Tuhan itu adalah suatu janji pelayanan kepada Tuhan, janji misi, janji untuk melayani Tuhan, bukan itu memakan roti sembarangan. Kalau dulu saya pertama kali ikut Paskah di Kuala, saya dengar Ibu Reguna katakan begini, kalau siapa yang bertobat, bolehlah ini minum dan ini makan roti dan anggur. Kalau yang bertobat itu nggak usah, itu bisa jadi nanti malah petaka baginya. Saya terus terang ya, waktu itu saya belum bertobat. Saya ambil roti itu demi karena situ banyak orang gitu. Kalau nggak ambil, nampak saya nggak bertobat. Nah, inilah dulu saya kan gitu. Kalau diambil takut kena tulang. Tapi saya ambillah roti itu, tapi nggak saya makan. Saya pegang, saya remas-remas sampai habis, nggak saya makan. Saya ambil anggur, saya pegang saja, saya pulangkan lagi. Kalau dituang takut basah di lagi. Ini kenangan saya dulu waktu Paskah di Kuala. Bagaimana Tuhan berbicara bagi saya di dalam saya pun belum bertobat. Ketika saya bertobat, Paskah masih lama. Ini yang masih lama Paskah. Tapi saya merindukan untuk memakan roti itu. Ini saya sudah layak. Saya bertobat, saya nangis, Tuhan, saya sudah layak makan roti, tapi ini pun masih lama. Tapi saya tunggu roti itu. Itu saya sampai pada Paskah saya semangat untuk mengambil roti itu dan saya meminumnya puji syukur. Ya, saya katakan kepada Tuhan, saya sudah makan roti dan saya mau memberitakan Injil Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Itu dari saya waktu itu pada Tuhan. Makanya saya dulu pernah juga saya katakan ya, saya hanya setelah SD ya mau Tuhan pakai apa, jadi apa saya, oke, silahkan Tuhan. Mau hidup saya, Tuhan bentuk, saya siap. Mau ditaruh Tuhan kemana, oke, saya siap. Begitu dalam hati saya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Korinti waktu itu, yang sudah hidup mereka cemar, sudah hidup mereka yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi Tuhan masih menyayangkan mereka melalui Rasul Paulus. Diutus Tuhan kepada orang-orang Korinti ini untuk supaya mereka lagi mau melayani Tuhan, jangan hidup di dalam hidup mereka yang sudah, ya kita tahu kan bagaimana seorang hidup Korintus itu, begitu hidup mereka cemar, menginginkan bermacam-macam pada waktu itu, tetapi Tuhan mengingatkan kembali bagi mereka. Tetapi hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita, tubuh Tuhan sudah kita makan. Ini ialah janji kita kepada Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk melayani Tuhan, kan begitu. Bukan hanya memakan roti dan diam. Kalau di banyak berkumpul begitu,
mereka siap Paskah, pulang, dibangun firman Tuhan, pulang, tidak mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Hari ini kita akan belajar oleh Korintus ini melalui Rasul Paulus. Bagaimana kita ditebus oleh Tuhan? Bagaimana nyawa Tuhan diberikan bagi kita, supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan orang yang berdosa. Dan begitu. Hari ini aku mau melayani. Inilah janji kita kepada Tuhan. Kalau dulu saya enggak begitu, minum Paskah pulang waktu di gereja lama. Tetapi kalau udah di gereja baru, Paskah enggak berani makan roti, kan begitu. Enggak berani minum anggur karena tahu saya itu belum bertobat. Tapi hari ini sudah saya bertobat, saya sudah mau makan tubuh dan darah Kristus. Tapi hari ini inilah renungan bagi kita yang kita teruskan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Iya. Yang menguji, kan begitu. Apa yang mau diuji? Kan begitu hari ini. Menguji, sudahkah kita melayani Tuhan baru kita memakan roti itu, kan begitu. Ini bukan hanya roti biasa, tetapi ini ialah suatu janji Tuhan. Sudahkah kita melayani hari ini? Kalau kita sudah katakan kita layak sudah makan anggur, sudah kita layak makan roti dan anggur Tuhan, itu seharusnya kita sudah mau melayani. Sudah kita mengambil bagian di dalam pelayanan, baru kita memakan roti dan meminum anggur, kan begitu. Inilah, sudahkah kita menguji? Sudahkah kita menguji layan? Kan begitu. Sudahkah kita ambil bagian di dalam pelayanan ini? Pelayanan apa? Pelayanan yang dikatakan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Yusis tadi. Panggilan, kan begitu. Apakah panggilan kita yang diberikan Tuhan bagi kita sesudah kita diselamatkan? Panggilan apa? Kan begitu. Banyak orang dipanggil, tetapi banyak orang yang nggak mau. Udahlah, saya jemaat-jemaat biasa saja lah, begitu. Ada orang datang bilang begitu. Kenapa? Orang kalau jemaat biasa itu siap makan firman pulang, nggak mau naik kelas. Tetapi mau Tuhan hari ini yang layak menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu memakan roti dan mengambil cawan, itulah orang-orang yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Inilah yang dikatakan Tuhan. Sudahkah menguji diri kita dalam pelayanan ini? Supaya kita bisa memanggil, supaya kita tahu apa panggilan itu. Kalau dulu saya makan roti dan minum anggur itu, saya pikir sudah bertobat, sudah layak. Tetapi hari ini Tuhan katakan orang yang sudah bertobat pun, kalau belum menguji ada pelayanannya, apa yang dikatakan Tuhan baginya dijalankan, itu harus menguji diri sendiri. Itu layakkah atau tidak? Kan itu bukan hanya bertobat, tapi ini satu langkah lagi Tuhan katakan, walaupun kita sudah bertobat, kalau tidak melakukan panggilan ataupun pelayanan yang dikatakan Tuhan, layakkah kita memakan roti dan meminum anggur itu? Ini harus kita renungkan hari ini. Kita uji diri kita, supaya kita tahu ujian apa yang kita lalui. Kalau dulu saya berpikir aja begitu, kalau sudah bertobat, sudah layak makan dan minum anggur. Tetapi sesudah saya bertobat, dan Tuhan berkata lagi bagi saya, ketika kamu sudah bertobat, belum melayani Tuhan, kamu tidak layak memakan roti dan tidak layak minum anggur. Itu lagi Tuhan katakan bagi saya. Tapi hari ini kita uji, apakah pelayanan kita hari ini, supaya kita layak lagi makan roti dan minum anggur. Bukan hanya kita bertobat dan berdiam diri dan mengambil roti dan mengambil
mengambil cawan. Bukan. Hari ini ujilah apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita, supaya kita tahu ujian apa yang Tuhan katakan pada hari ini. Dan begitu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau ia memuji diri, kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan orang dunia. Ya, inilah firman Tuhan hari ini yang bisa kita renungkan. Bagaimana seorang yang sudah ditebus Tuhan, bagaimana seorang yang sudah lagi hidupnya kacau balau, yang diperingatkan oleh Tuhan pada orang Korintus, bagaimana lagi hidup mereka supaya mereka mau melayani Tuhan. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, dan kita akan belajar lagi bagaimana orang yang layak untuk makan roti dan minum anggur, supaya kita tahu bagaimana Allah yang sudah menyelamatkan kita, bagaimana pengorbanan Tuhan bagi kita, apa lagi yang kita korbankan untuk Tuhan. Dan begitu, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Walaupun ya, kata anak-anak tadi, umur dunia ini tinggal 5 tahun, ya 5 tahun inilah kita perbuat untuk Tuhan. Memang dunia ini semakin panas, semakin kacau. Waktu sekolah saya dulu, katanya kutub es semakin menipis, itu pasti akan semakin meleleh katanya. Tapi mungkin itu terjadi sampai sekarang. Tapi inilah sebabnya maka mungkin dunia ini semakin panas. Mungkin kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, dan begitu. Tuhan ingin melihat kita, bagaimana kita mau melayani Tuhan, bagaimana kita layak yang sudah kita mengambil cawan Tuhan itu. Janji kita kepada Tuhan, kita berjanji, aku mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dan begitu. Sudahkah kita mengambil cawan itu, dan sudah kita mengambil roti, dan sudahkah kita melayani hari ini? Inilah yang kita renungkan hari ini. Tema kita ya, aku mau melayani. Ini yang bisa saya bagikan ya. Kalau hidup sekarang ini, orang-orang meninggal semakin pendek usianya, kan begitu. Kalau dulu waktu saya masih anak-anak, umur 60-an pun jarang orang meninggal, kan gitu. Itu sangat jarang sekali. Kalau sekarang ini, kawanku sekolah aja udah 8 orang meninggal. Saya lihat di Facebook, selamat jalan. Ini kawanku sekolah dulu. Bahkan di bawah kelasku pun sudah banyak RIP. Ini kok gitu sekarang ini? Tapi inilah menjadi gambaran bagi kita. Kalaupun sehat kita, umur kita kan sudah dikatakan Tuhan sampai 70 tahun, kan begitu. Walaupun kuat itu 80, kan begitu. Hari ini sudah sampai 44 tahun. Kalaupun kuat, tinggal 30 tahun lagi, kan gitu. Paling kuat, pasti kita sudah menghadap Tuhan, kan gitu. Tapi hari ini aku mau melayani Tuhan, seperti lagu kita tadi kan. Inilah yang bisa kita renungkan hari ini. Ketika kita mengambil janji kepada Tuhan, aku mau memberitakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, menjelang siang ini ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan, sudah Engkau katakan bagi kami, roti dari tubuh Tuhan, anggur dari darah Tuhan. Ketika kami
menerima Engkau secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Kami layak mengambil roti dan mengambil cawan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Ketika kami sudah memakan roti dan mengambil cawan itu Tuhan, hari ini kami tahu lagi firman-Mu. Ketika kami mengambil panggilan yang Tuhan berikan bagi kami, ada pelayanan yang baru dalam hidup kami, baik apapun itu juga yang kami mau kerjakan untuk melayani Tuhan, baik tenaga yang sudah kami korbankan, inilah lagi kami tahu ya Tuhan, bahwa firman-Mu ini yang melakukan firman-Mu, yang layak lagi mengambil roti dan mengambil cawan Tuhan, yang boleh kami makan dan minum anggur. Itulah yang kami layani, yang sudah melayani Tuhan. Tuhan yang membuka hati kami, supaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan bukalah hati kami, supaya kami mau melayani Tuhan, supaya kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pada suatu saat kami akan datang kepada Tuhan, dan kami tidak malu bertemu dengan Tuhan ketika kami bertatap muka dengan Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami kuat di dalam mendengarkan panggilan itu, supaya kami taat mendengarkan panggilan itu, apapun panggilan untuk melayani Tuhan itu. Tolonglah kami Tuhan, kami hanya lemah, kami tidak kuat kalau Tuhan tidak menolong kami. Berkati kami semua ya Tuhan di tempat ini, supaya kami mendapatkan panggilan-panggilan itu ketika kami diselamatkan, supaya hidup kami Tuhan yang pimpin. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, supaya Tuhan juga yang menolong kami, mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing ya Tuhan, dan kami bisa memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang lain di sekitar kami dan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Beri puji. Tuhan memberkati.